Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu memaknai perjumpaan dengan Allah. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita memohon pimpinan dan kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap karunia dan rahmat yang kami terima hingga saat ini. Dan saat ini kami akan bersama merenungkan sabda kebenaran-Mu. Berkatilah kami dan mampukanlah kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkannya saja. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memimpin kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang demikian sabda Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul mengenai mezbah pembakaran ukupan. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Dan tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir, penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu dan turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Hosiana. Amin. Ketika kita melakukan sesuatu, biasanya ketika sesuatu itu kita lakukan dengan sulit, atau kita lakukan dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang khusus, yang ekstra begitu, ketika kita melakukannya, pasti akan memiliki atau biasanya memiliki makna yang lebih dibandingkan kalau kita melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Misalnya saja, kita masak air dengan kita masak menu khusus, opor misalnya. Mungkin ketika kita memasak opor itu, kita akan bisa memaknai lebih atau kita merasakan perasaan yang lebih ketika kita masak opor daripada kita masak air. Karena masak air menjadi sesuatu yang biasa, tanpa kesulitan, ya sudah hanya air saja, air mentah ditaruh di situ, dimasak biar matang gitu kan. Tapi berbeda dengan masak opor, itu kan perlu effort, perlu bumbu-bumbu macam-macam, kadang juga perlu melihat video YouTube gitu ya, cuman biar gak salah rasa atau biar tetap enak masakannya.
Ketika melakukan sesuatu yang sulit atau butuh perjuangan, kita akan memaknai lebih dibandingkan ketika kita melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja dan terkesan gampang. Sehingga ketika kita melakukan yang gampang itu, seakan-akan makna dari apa yang kita lakukan itu menjadi pudar atau menjadi bahkan nirmakna atau tidak bermakna. Nah, pada bulan ini saudara-saudara kita secara khusus merayakan bulan Ramadan. Mereka berpuasa, mereka melakukan sebuah peribadahan yang khusus. Karena itu mereka memaknai bulan puasa ini dengan sungguh-sungguh luar biasa. Dengan perjuangan mereka peribadahannya menjadi semakin rutin, menjadi semakin khusyuk, dan mereka juga berpuasa dengan dengan aturan yang ada, dengan tatanan-tatanan yang ada, dan mereka memaknai itu dengan khusus. Tetapi kadang berbeda dengan kita gitu ya. Ketika kita saat ini pun kita juga sebenarnya melalui bulan puasa juga atau puasa Prapaskah kita melakukannya. Tapi terkadang karena mungkin kita melakukan ya udah biasa saja, akhirnya puasa Prapaskah itu menjadi sesuatu yang maknanya menjadi lebih kurang gitu ya dibandingkan dengan saudara-saudara kita umat muslim yang mereka merayakan atau mengkhususkan bulan ini sebagai bulan untuk beribadah dan lain sebagainya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga ketika kita berbicara tentang perjumpaan dengan Allah. Kalau dalam tradisi Yahudi, seperti yang kita baca tadi, perjumpaan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena ada tatanan-tatanannya yang harus dilakukan ketika orang harus beribadah. Bahkan dalam mereka membuat satu tempat mezbah untuk pembakaran ukupan itu pun ada aturan yang sangat rigid. Bahannya, kayunya apa, harus diapakan, ukurannya berapa, itu pun diukur dengan atau dicatat dengan sangat rigid. Sehingga mereka melakukannya itu dengan sangat antusias, mereka melakukannya dengan sangat hati-hati dan memaknai betul perjumpaan mereka dengan Allah. Karena yang mereka lakukan itu sulit atau tidak mudah untuk kemudian bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi berbeda kadang halnya dengan kita saat ini. Kita sekarang sudah dimudahkan. Katakanlah untuk berjumpa dengan Allah, kita tidak harus ke tempat atau bait Allah atau ke tempat di mana kita beribadah. Katakanlah tidak harus ke gereja untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan tidak harus membuat korban bakaran yang wangi-wangian gitu, ataupun juga tradisi-tradisi yang lain yang bisa kita lakukan. Kita sekarang lebih dipermudah untuk bisa berjumpa dengan Allah melalui doa. Bahkan di rumah sendiri pun kita berdoa, kita memaknai itu kita bisa berjumpa dengan Allah. Tapi bagaimana ketika kemudian dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kita yang sejatinya kita berjumpa dengan Allah, tetapi seolah-olah karena kehidupan kita, pengalaman kita itu menjadi sesuatu yang biasa saja, akhirnya perjumpaan dengan Allah itu menjadi maknanya berkurang bagi kita. Kita mengatakan bahwa kalau saya berjumpa dengan Allah itu kalau dengan situasi atau pengalaman yang menakjubkan. Saya berjumpa dengan Allah itu kalau saya sembuh dari sakit. Saya berjumpa dengan Allah kalau kemudian saya mendapatkan peristiwa yang besar, mendapatkan hadiah yang besar, atau dalam peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang kita sebut sebagai mukjizat. Di situ kita berjumpa dengan Allah. Tapi bagaimana ketika yang kita alami justru pengalaman-pengalaman biasa saja? Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita tetap memaknai pengalaman kita yang biasa itu sebagai perjumpaan dengan Allah? Padahal, di dalam setiap pengalaman kita, itu adalah wujud perjumpaan kita dengan Allah. Hanya persoalannya, kita mau merefleksikan itu atau kita mau memaknai pengalaman kita itu sebagai perjumpaan dengan Allah atau tidak. Dan nanti impact-nya atau dampaknya bisa banyak hal tentang bersyukur dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kemudian kita memaknai perjumpaan kita dengan Allah itu? Apakah hanya dengan peristiwa yang besar atau dengan peristiwa keseharian kita mau merefleksikan dan mau memaknai bahwa kita berjumpa dengan Allah. Sehingga kalau kita memaknai setiap tindakan kita, setiap pengalaman kita itu adalah perjumpaan dengan Allah. Maka yang pertama, kita akan melakukannya dengan sukacita. Kita akan melakukannya dengan senang karena berjumpa dengan Allah masa tidak senang sih? Kan berjumpa dengan Allah itu menyenangkan.
Berarti kalau setiap tindakan kita itu adalah perjumpaan dengan Allah, maka kita akan juga melakukannya dengan senang. Gak ada tuh menggerutu-menggerutu. Karena kita memaknai kan perjumpaan dengan Allah. Atau yang kedua, kita akan kemudian melakukannya itu menjadi tindakan atau sikap hidup yang terbaik yang mau kita berikan. Berjumpa dengan Allah, pasti sikapnya juga yang harus baik dong. Pasti juga tindakan kita juga harus baik. Ketemu dengan orang, ketemu dengan teman kita, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan siapapun, kalau itu kita maknai sebagai perjumpaan dengan Allah, maka kita juga akan, cara kita bertemu dengan mereka, cara kita menyapa mereka, cara kita berkomunikasi dengan mereka juga pasti akan baik. Tetapi berbeda halnya kalau kita memaknai, itu hanya perjumpaan biasa saja kok, tidak ada perjumpaan dengan Allah saya di situ. Maka ya kita akan bersikap dengan seenaknya. Bangsa Israel merasa sulit untuk kemudian berjumpa dengan Allah. Karena dalam peribadahan dan lain sebagainya, ritual-ritual. Tapi kita, dalam kehidupan sehari-hari kita dikatakan bahwa inilah perjumpaan kita dengan Allah. Tetapi apakah kita mau memaknai perjumpaan kita dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh, dan kita mau mengambil makna dan memaknai setiap pengalaman itu dengan sungguh-sungguh pula. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Mari kita bersama menyerahkan syukur dan juga pergumulan kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami bisa berjumpa denganmu dengan banyak cara. Kami tidak harus ke gereja untuk berjumpa denganmu, ataupun juga tidak hanya ketika kami bergereja kami bisa berjumpa. Bahkan dalam keseharian kami pun, kami selalu berjumpa dengan Engkau. Tetapi seringkali Tuhan dalam kehidupan iman kami hanya memaknai perjumpaan denganmu itu ketika kami mendapatkan mukjizat yang besar. Namun dalam keseharian kami jarang sekali atau bahkan absen untuk memaknai perjumpaan itu. Memaknai setiap pengalaman kecil-kecil kami sebagai perjumpaan dengan Engkau. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa memaknai setiap pengalaman apapun yang kami lakukan, tindakan kami sebagai wujud perjumpaan kami denganmu. Sehingga kami juga akan melakukannya dengan cara yang terbaik. Termasuk ketika kami berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami, termasuk ketika kami juga berbincang dengan orang-orang di sekitar kami. Jika kami memaknai itu sebagai perjumpaan denganmu, maka kami pun juga akan bersikap, berbicara, dan juga merespon ataupun memberikan salam yang terbaik pula kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami serahkan perjalanan iman kami, kiranya kami bisa semakin memaknai perjumpaan denganmu. Saat ini ya Bapa, kami bersama hendak berdoa, menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan mereka. Kami secara khusus berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Amin Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Anak Glorius Fariski, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana Putri, dan juga secara khusus kami juga berdoa untuk anak Talu dan anak Tunjung yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dan juga kami berdoa juga untuk Ibu Sari, orang tua dari Tunjung dan juga Talu yang juga sedang terganggu kesehatannya. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kekasih-kekasih Tuhan ini. Biar dalam setiap proses yang mereka jalani, mereka juga boleh memaknai bahwa di dalam setiap proses yang mereka jalani saat ini, Tuhan bersama-sama dengan mereka, dan mereka pun juga berjumpa dengan Tuhan di dalam perjuangan mereka. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Engkau yang menghadirkan kesembuhan, kepulihan bagi kekasih-kekasih Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk orang tua kami di dalam segala keberadaan mereka. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjanggong, Ibu Endang Karno, Bapak Putiantono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo,
Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga setiap orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau pun juga yang melawat setiap kehidupan mereka, di masa tua mereka, di dalam kelemahan fisik mereka, ataupun juga di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakdamaian di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau pun juga boleh menggantikannya dengan kesukacitaan dan lawatan-lawatan Tuhan atas hidup mereka. Ya Bapa, kami menyerahkan orang tua kami ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk setiap penghayatan kami di masa Prapaskah ini. Biarlah setiap komitmen yang kami buat selama masa Prapaskah ini boleh semakin memaknai perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan kami semakin memaknai bagaimana Tuhan menguatkan kami di dalam kerapuhan hidup kami saat ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berpuasa dalam rangka bulan Ramadan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah setiap ibadah yang mereka jalani dalam bulan Ramadan ini boleh Tuhan berkati dan Tuhan boleh menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami mau serahkan Tuhan untuk juga saudara-saudara kami secara khusus di daerah Semarang dan sekitarnya yang saat ini di beberapa daerah terkena banjir. Kiranya Tuhan juga menolong mereka supaya mereka boleh dengan tetap mendapatkan kesehatannya. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit akibat banjir itu dan biarlah keselamatan yang darimu boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami di sana. Dan juga di tempat-tempat lain yang juga terkena musibah, kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong mereka. Kami mau serahkan Tuhan segenap hidup kami dan kami serahkan setiap perjalanan iman kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam-Mu ya Kristus kami naikkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin.